Di sini saya ingin men-sharing-kan bagaimana perayaan hari Raya Corpus Christi yang dimaksudkan ini. Corpus Christi yang dirayakan hari raya, apa yang dirayakan oleh hari raya Corpus Christi juga dikenal sebagai tubuh dan darah Kristus yang Maha Kudus. Pesta ini menghormati Yesus Kristus sungguh-sungguh dan secara substantif hadir dalam rupa roti dan anggur. Kehadiran ini terjadi melalui perubahan yang oleh gereja disebut transubstansiasi, perubahan substansi. Ketika pada konsekrasi misa, imam mengucapkan kata-kata yang diucapkan Kristus sendiri atas roti dan anggur. Inilah tubuhku, ini adalah piala darahku, lakukan ini sebagai peringatan akan daku. Jadi pada tahun 2022 ini, Hari Raya Corpus Christi jatuh pada tanggal 16 Juni. Tetapi dipindahkan ke hari Minggu, besok ya, 19 Juni, di beberapa keuskupan. Jadi kita di sini di Kanada merayakan hari tersebut. Dan itu juga dijadikan Father's Day. Perjalanan lebih dalam pemahaman kita tentang misteri Ekaristi ini, sesungguhnya kita ini ada 12 perhentian Ekaristi Maha Kudus. Jadi memahami kisah Allah bagi kita melalui perjanjian lama hingga penetapan Ekaristi adalah kunci untuk membina hubungan pribadi kita dengannya. Jadi 12 momen Ekaristi yang di Alkitab dan itu yang ada di dalam dibuat menjadi 12 perhentian Ekaristi Maha Kudus. Itu nanti lain kali saya sharingkan ya. Ini mengapa umat Katolik merayakan Corpus Christi. Gereja Katolik menghormati kehadiran Kristus dalam Ekaristi Kudus. Jadi kita merayakan kasih Allah ya di dalam perayaan Ekaristi Kudus dengan pesta khusus. Ini berkat yang diterima oleh Santa Juliana dari Liege, seorang biarawati kanonis Norbertine pada abad ke-13 dari Belgia. Dia memiliki cinta yang besar untuk Ekaristi. Ketika dia berusia 16 tahun, dia mendapat penglihatan di mana gereja adalah bulan purnama dengan bintik gelap. Bintik hitam menandakan bahwa gereja melewatkan pesta yang didedikasikan hanya untuk tubuh dan darah Kristus. Meskipun dia mengalami penglihatan ini beberapa kali, Santa Juliana tidak berpikir bahwa dia dapat melakukan apapun untuk membantu melembagakan pesta ini. Karena itu, dia merahasiakannya selama bertahun-tahun. Begitu dia terpilih sebagai kepala biara wanita, biara suster, dia akhirnya memberitahu kepada bapak pengakuannya yang pada gilirannya memberitahu kepada uskup. Ini akhirnya mengarah pada pesta Universal Corpus Christi. Apa yang dimaksud dengan Corpus Christi? Dalam bahasa Latin diterjemahkan menjadi tubuh Kristus.
Mengapa Hari Raya Corpus Christi penting? Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Dalam Konsili Vatikan II, Lumen Gentium nomor 11. Dalam Ekaristi, Yesus sendiri mempersembahkan kembali untuk kepentingan kita pengorbanannya di Kalvari. Bisa kita lihat di buku Injil Lukas bab 22 ayat 19-20, 1 Korintus 11 bab 26 sampai 29. Memberikan dirinya kepada kita dalam perjamuan kudus. Di kitab Keluaran 16 bab 4 dan 35. Di buku Yohanes bab 6 1 sampai 14, 48 sampai 51, dan tetap berada di antara kita sampai akhir zaman. Di Lukas bab 24 ayat 13-35, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dia datang kepada kita dalam bentuk yang sederhana ini, membuat dirinya rentan karena kasih kepada kita masing-masing. Ingat itu lagunya Tantum Ergo dari Santo Thomas Aquinas, Tantum Ergo. Itu kata-katanya indah sekali. Itu yang dibuat bagus sekali. Terjemahannya saya kurang bisa dapat dalam bahasa Latin ya. Kami membungkuk dengan hormat ya. Hosti suci yang kami sambut ya, rahmat belas kasih yang berlaku. Saya kurang bisa ngerti dalam ininya. Jadi iman untuk semua kekurangan di mana indera kita ini lemah dan gagal. Jadi kepada Bapa yang kekal dan putranya yang memerintah di tempat tinggi, ya dengan Roh Kudus melanjutkan, terjadilah keselamatan, kehormatan, dan seterusnya. Nanti cari sendiri ya artinya dari Tantum Ergo. Jadi Santo Fransiskus dari Assisi berkata, dunia ini aku tidak dapat melihat Putra Allah yang maha tinggi dengan mataku sendiri, kecuali tubuh dan darahnya yang maha kudus. Setiap tahun Pesta Corpus Christi mengundang kita untuk memperbaharui keajaiban dan kegembiraan atas karunia Tuhan yang luar biasa ini, yaitu Ekaristi. Ini diberikan oleh Paus Fransiskus ya, kata-kata tadi. Jadi, kapan Hari Raya Corpus Christi? Tanggal tradisional Corpus Christi adalah hari Kamis, setelah Minggu Trinitas. Hari Minggu setelah Pentakosta. Kamis dipilih karena itu adalah hari di mana perjamuan terakhir dirayakan. Tapi di sini karena hari Kamis, banyak yang tidak bisa menghadiri misa kudus, maka dibuat ke hari Minggu, supaya semuanya bisa hadir. Banyak provinsi gerejawi, misalnya di Amerika Serikat, di sini juga di Kanada, bagaimanapun merayakannya itu pada hari Minggu berikutnya, sehingga lebih banyak orang dapat hadir. Di mana itu terjadi pada hari Kamis, itu adalah hari suci, kewajiban bagi umat Katolik harus berpartisipasi dalam misa kudus. Jadi, apa itu prosesi Corpus Christi?
Setiap kali Ekaristi dibuka untuk adorasi umat, itu ditempatkan dalam wadah suci yang disebut monstrang, yang kaca beningnya memungkinkan untuk melihat Gusti Kudus tersebut. Eksposisi semacam itu dapat mengambil beberapa bentuk di atas altar di setiap paroki untuk adorasi dan doa, devosi umum, seperti doa syukur agung, dan prosesi publik di Corpus Christi atau di waktu lain. Di negara-negara Katolik, prosesi seperti itu sering dilakukan di seluruh kota. Umat beriman biasanya bernyanyi dan berdoa, semuanya untuk menghormati Raja Ekaristi kita. Praktek ini telah dimulai pada abad ke-14 dan telah dipromosikan oleh para paus, konsili, dan orang-orang kudus sebagai cara yang luar biasa untuk menunjukkan pentingnya Ekaristi dan cinta yang kita miliki untuk Yesus. Adorasi oleh Santa Clara dari Assisi mengatakan, tataplah dia, renungkan dia, sebagaimana kamu ingin meniru dia. Jadi di sini saya lanjut, apa itu Ekaristi Kudus? Ekaristi Kudus adalah yang terbesar dari 7 sakramen. Gereja Katolik mengajarkan bahwa dalam Ekaristi, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sejati dan manusia sejati, sungguh-sungguh dan secara substansial hadir dari dalam rupa roti dan anggur. Hadir dalam rupa roti dan anggur. Tuhan kita tidak hanya dilambangkan dengan roti dan anggur, juga tidak hadir hanya melalui iman kita yang hadir pada saat itu. Sebaliknya, dua hal materi, roti dan anggur, sepenuhnya diubah menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus, hanya menyisakan penampilan yang masuk akal. Jadi, melalui kata-kata konsekrasi yang diucapkan oleh imam, Yesus tanpa henti hadir secara alami di surga, juga hadir secara sakramental, tubuh, darah, jiwa, dan keilahiannya, dimanapun elemen-elemen yang dikonsentrasikan hadir. Alkitabiah dalam Ekaristi. Ekaristi menurut Alkitabiah. Alkitab ya. Ekaristi dibahas berkali-kali dalam kitab suci, dalam Mazmur bab 9 ayat 1. Dalam Yesaya 12 bab 1, 4, Kolose bab 3 ayat 17, 1 Tesalonika bab 5 ayat 18. Mengucap syukur. Mengucap syukur atau memberkati Tuhan adalah elemen penting dari doa bait suci, sinagoga, dan kehidupan sehari-hari bagi bangsa Israel. Ada banyak contoh juga dalam Perjanjian Lama di mana Ekaristi digambarkan bahkan dalam bentuk sakramentalnya seperti persembahan roti dan anggur oleh Melkisedek, Kejadian dalam bab 14 ayat 18-20, Paskah, Keluaran bab 12 ayat 1-14, dan manah yang menopang Israel sampai bisa masuk ke tanah perjanjian dalam Keluaran bab 16 ayat 13-17. Kristus Yesus juga mengucap syukur kepada Bapaknya
atas pemberiannya yang baik. Ini dicatat terutama dalam konteks di mana Yesus mengantisipasi bentuk-bentuk penyembahan perjanjian baru, termasuk dalam pesta pernikahan di Kanaan, Yohanes bab 2 ya, mengubah air menjadi anggur, 2 mujizat penggadaan roti, Matius bab 14 ayat 13-21, Matius bab 15 ayat 32-39, memperbanyak zat untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Dan penjelasannya tentang Ekaristi dalam wacana roti kehidupan dalam Yohanes bab 6. Akhirnya pada perjamuan terakhir dia menetapkan Ekaristi sebagai cara normatif untuk memperingati kurban Paskahnya di Kalvari. Dia memerintahkan agar kita melakukan ini sampai dia datang kembali. Seperti 1 Korintus bab 11. Inilah kebenaran yang luar biasa, sahabat-sahabatku yang terkasih, sabda yang menjadi daging 2000 tahun yang lalu hadir hari ini dalam Ekaristi ini oleh Santo Johannes Paulus II, kata-kata tersebut. Jadi di dalam katekis 1328 dinamakan Ekaristi, dinamakan Ekaristi karena merupakan tindakan syukur pada Tuhan. Kata-kata Yunani Eucharistein dan Eulogin mengingatkan berkat-berkat Yahudi yang menyatakan terutama saat makan pekerjaan Tuhan, penciptaan, penebusan, dan pengudusan, konsekrasi. Jadi apa yang terjadi ketika kita menerima komuni kudus? Dalam perjamuan komuni kudus, perjamuan kudus tersebut dengan menaati perintah Yesus untuk makan dagingnya dan minum darahnya, untuk beriman secara pribadi, dipersatukan dengan Yesus sendiri, sudah sepatutnya kita tidak hanya menerima Yesus mistik, Yesus rohani, apalagi Yesus metaforis atau simbolis. Yesus mengambil kodrat manusia, tubuh dan jiwa. Kita pada saat inkarnasi, tubuhnya dipakukan di kayu salib, dan darahnya dicurahkan dalam kematiannya, dan pada Paskah ia bangkit dengan tubuh dan jiwanya. Dia terus memberi kita keselamatan dan kasih karunia, segera dan langsung melalui tubuh dan darah kudusnya, yang berinkarnasi sama seperti dia menyelamatkan kita, dan seperti yang dia janjikan di Yohanes bab 6. Apakah Yesus hadir dalam Ekaristi? Sejak hari-hari awal gereja, orang Kristen percaya bahwa Kristus hadir dalam Ekaristi. Tetapi mereka melakukannya tanpa teori atau penjelasan. Santo Paulus hanya menegur jemaat Korintus terhadap penerimaan asusila di bab Korintus 1 Korintus bab 11. Tetapi sekitar 160 Masehi, Santo Justinus menulis upaya pertama pada penjelasannya dalam bukunya Apologia kepada Kaisar Antonius Pius. Karena tidak seperti roti dan minuman biasa kita menerima ini, tetapi dengan cara yang sama seperti Yesus Kristus Juru Selamat kita yang telah menjadi daging oleh firman Allah, memiliki baik daging dan darah untuk keselamatan kita. Demikian juga kita telah diajari bahwa makanan yang diberkati oleh doa firman-Nya dan darah daging yang dengan transmutasi dipelihara adalah daging dan darah Yesus yang menjadi daging. Jadi pada abad pertengahan, karakter perubahan ini digali
dan dikembangkan secara sistematis oleh para teologi, khususnya Santo Thomas Aquinas. Kehadirannya adalah nyata karena memiliki makhluk yang nyata. Istilah filosofis ini menyampaikan bahwa ia memiliki keberadaan aktual dan bukan hanya keberadaan mental sebagai makhluk fisik atau konsep tentang sesuatu. Kehadirannya adalah benar-benar mengacu pada pernyataan yang akurat tentang kenyataan. Jadi sakramen Maha Kudus disebut Kristus karena sungguh-sungguh adalah Kristus. Ini bukan sekedar simbol karena bendera atau simbol suatu bangsa atau suatu foto representasi dari individu yang ditampilkan. Kehadirannya adalah substansial, meskipun indera kita mendeteksi penampilan atau sifat roti dan anggur. Substansinya adalah Kristus yang sepenuhnya hadir, tubuh, darah, jiwa, dan keilahian di bawah setiap elemen dan setiap bagian dari mereka. Jadi kejadian ini, mujizat yang terjadi, mujizat Ekaristi di Lanciano. Pada abad ke-8, seorang imam Brasilian merayakan misa di Lanciano, Italia. Ketika dia berada di altar, dia meragukan bahwa Yesus benar-benar hadirkah dalam Ekaristi ini. Ketika dia mengucapkan kata-kata konsekrasi Ekaristi, berubah depan matanya, hosti terlihat berubah menjadi daging, dan anggur suci menjadi darah, yang kemudian menggumpal menjadi butiran daging dan darah. Jadi ini mujizat Ekaristi yang di Lanciano. Jadi pada tahun 1970-an dan 80-an, para ilmuwan mempelajari daging dan darah dan menemukan bahwa daging itu adalah jaringan jantung manusia. Golongan darahnya Yesus adalah AB yang sama dengan kain kafan Turin. Darah berharga memiliki proporsi protein yang sama dengan darah normal dan tidak ada bahan pengawet, sedangkan setelah kematian darah segera mulai rusak. Tapi di sini darahnya masih utuh dan segar. Jadi ini yang didapati dalam mujizat di Lanciano. Jadi untuk hal ini seperti berikut ini kan akan datang pesta Hati Kudus Yesus. Nah, Hati Kudus Yesus juga sama sepertinya seperti kita lihat ya, itu kan diberikan kepada salah satu devosi yang sangat favorit oleh Gereja Katolik ya, diberikan kepada Santa Margaret Maria Alacoque. Di situ ditetapkan hari raya bagi Gereja Universal nanti akan jatuh pada tanggal 24 Juni. 24 Juni. Jadi kerahiman ilahi, pesta Corpus Christi, dan Ekaristi, Hati Kudus Yesus, dan Hati Maria yang tak bernoda, semuanya saling berhubungan secara menakjubkan. Jadi kita kembali kepada pesta Hati Kudus Yesus, Corpus Christi, dan Ekaristi, pesta kerahiman ilahi, Hati Bunda Maria tak bernoda, semuanya saling berhubungan secara menakjubkan.
Untungnya mereka juga merayakan pesta-pesta di kalender liturgi Katolik Roma. Kedalaman misteri ini hanya bisa ditenggelamkan di surga, namun artikel itu akan mencoba untuk melihat permukaan misteri sedikit saja, sehingga kita dapat menghargai difusi kudus ini secara teologis yang mendalam. Jadi di sini sejarah pengabdian hati kudus Yesus yang sangat menarik, yaitu devosi hati kudus Yesus berakar pada zaman para rasul, dan bahkan sebelum ini dalam Kidung Agung yang ditulis oleh Salomo. Santo Yohanes Penginjil adalah rasul yang terkait dengan devosi hati kudus. Santo Yohanes Penginjil adalah rasul yang terkait dengan devosi hati kudus karena satu, ia dikenal sebagai murid yang dikasihi Yesus. Dua, dia disebut rasul cinta karena tema cinta diulang dalam Injil dan surat-suratnya. Dan tiga, karena dia memiliki hak istimewa untuk berbaring di dada Yesus pada perjamuan terakhir. Yang signifikansinya kita akan bahas di bawah ini. Nanti bisa lihat kembali kepada mujizat Ekaristi yang berupa denyut jantung. Pada abad pertengahan, hati Yesus menjadi objek pemujaan khusus sebagai pusat dan sumber kasih Yesus yang penuh gairah dan tak terbatas bagi kita. Hati kudus Yesus juga melambangkan luka-luka Yesus, baik luka fisik yang diderita hati fisiknya di kayu salib oleh tombak perwira itu, maupun luka rohani dari cinta yang begitu besar, sehingga ia menyerahkan nyawanya, bahkan ketika cintanya dicemooh oleh mereka yang telah diberikan dengan murah hati. Aspek ganda namun bersatu dari hati kudus ini, baik penuh cinta maupun terluka oleh cinta, terlihat jelas dalam teks mistik berjudul Vitis Mystica yang dikaitkan dengan Santo Bernard dari Clairvaux. Sebuah kutipan seperti teks ini, saya bacakan. Karena itu mereka menggali, dan mereka menggali tidak hanya melalui tangannya, tetapi juga kakinya, ya, dan juga lambungnya, dan relung-relung hatinya yang paling suci, ditikam dengan tombak amarah, meskipun telah dilukai dengan tombak cinta. Engkau telah melukai, kata mempelai Kidung Cinta. Engkau telah melukai hatiku, saudariku, pasanganku. Ya Tuhan Yesus, pasanganmu, cintamu, saudara perempuanmu, telah melukai hatimu. Lalu, mengapa hati itu perlu dilukai lebih jauh oleh musuh-musuhmu? Sebuah pengabdian kepada hati kudus dengan demikian ada dua. Satu, itu memuja cinta Yesus yang tidak terbatas dan memberi diri. Dan dua, pemujaan ini diberikan kepada hati Yesus sebagai silih atas penghinaan, penolakan, dan dingin yang dialami hati penuh kasihnya dari orang lain. Santa Gertrude menemukan hati Yesus di dalam salinan Vitis Mystica yang indah. Dua visionari abad ke-12 bernama Santa Gertrude the Great dan Santa Mathilde dikenal karena menikmati pengalaman mistik dengan Yesus dan hati kudusnya.
Santa Gertrude Agung yang mungkin menikmati keintiman yang lebih mendalam dari keduanya, memiliki pengalaman mistik pada hari raya Santo Johannes Penginjil, di mana dia diberikan rahmat untuk beristirahat di hati Yesus yang hidup. Ingat ya, waktu pada perjamuan terakhir, Santo Johannes berbaring di dada Yesus. Jadi Santa Gertrude bertanya kepada Santo Johannes. Santo Gertrude mengalami detak jantung Yesus yang indah dan ilahi. Dia mengalami mistik tersebut dan bertanya-tanya mengapa Santo Johannes yang juga bersandar di jantung Yesus pada perjamuan terakhir tidak pernah menulis tentang pengalamannya. Santo Johannes menampakkan diri kepada Santa Gertrude ya dalam sebuah penglihatan dan menjawabnya, "Ya, saya mendengar mereka dan jiwa saya ditembus dengan manisnya, bahkan sampai ke pusatnya." Dan menjelaskan bahwa dia tidak menulis ini karena misi saya adalah untuk menulis dari firman abadi. Tetapi bahasa dari denyut-denyut kebahagiaan hati kudus dicadangkan untuk waktu-waktu terakhir, agar dunia yang usang, yang menjadi dingin dalam kasih Tuhan, dapat dihangatkan dengan mendengar misteri-misteri semacam ini. Yaitu sekaranglah zaman kita mendengar dan mengambil dari tulisan-tulisan santa-santa tersebut. Pengalaman mistik Santa Gertrude dengan hati kudus Yesus serta doa-doa khusus yang ditulisnya dalam devosi kepadanya terkandung dalam Herald of Divine Love dan The Life dari Revelation of Saint Gertrude. Ini salah satu doa menyentuh hati kudus yang dia tulis. Aku salut padamu, oh hati kudus Yesus, sumber hidup dan penghidupan. Kehidupan abadi, harta tak terbatas keilahian, tungku api cinta ilahi. Engkau adalah tempat istirahatku dan perlindunganku. Kobarkan di hatiku api itu, cinta yang berapi-api, dengannya milikmu semuanya berkobar. Tuangkan ke dalam hatiku rahmat agung yang darimu adalah sumbernya, dan berikan agar hatiku dapat begitu erat bersatu denganmu, agar kehendakmu menjadi milikku, dan agar kehendakku menjadi selamanya serupa denganmu. Karena aku ingin selanjutnya kehendak sucimu menjadi aturan dari semua keinginanku dan semua tindakanku. Amin. Jadi Santa Margaret Maria dari Aloku menyebarkan devosi ini. Jadi setelah kejadian yang dialami Santa Gertrude juga oleh Santo Johannes pada abad keempat, pada 4 abad kemudian, pada tahun 1673, Yesus menampakkan diri kepada Santa Margaret Mary Alacoque, menunjukkan kepadanya visi tentang gambar hati kudusnya yang sekarang terkenal dikelilingi oleh api cinta. Dia berkata, hatiku begitu penuh cinta untuk manusia sehingga tidak dapat lagi menahan api cintanya yang membara. Aku harus menemukan harta hatiku dan menyelamatkan mereka dari kebinasaan.
Meskipun hati kudus dipraktikkan dengan saleh oleh banyak orang kudus dan religius pada abad-abad sebelumnya, itu belum tersebar luas di seluruh gereja universal. Ini adalah misi khusus yang diberikan kepada Santa Margaret Mary dari Aloke. Kepadanya Yesus mengungkapkan keinginannya untuk devosi yang lebih kuat, meningkat, dan meluas kepada hati kudusnya. Santa Margaret Mary Aloke seperti Santo Johannes dan Santa Gertrude diizinkan dalam visi mistik untuk meletakkan kepalanya di atas hati Yesus lagi pada hari raya Santo Johannes Penginjil. Jadi Yesus mengungkapkan bahwa selain cintanya adalah pengabdian kepada dagingnya, jantung fisiknya yang berdetak, yang ingin dia berikan dan sebarkan. Kita akan melihat bahwa devosi hati kudus Yesus berhubungan erat dengan sakramen Maha Kudus yang tadi saya bawakan lebih awal. Jadi Paus Leo ke-13 mengkonsekrasikan umat manusia kepada hati kudus Yesus. Akhirnya pada tanggal 11 Juni 1899 atas perintah Paus Yohanes 13 atas permintaan Yesus, seluruh umat manusia dikonsekrasikan secara hikmat kepada hati kudusnya. Paus Leo 13 menyebut peristiwa ini tindakan agung kepausannya. Jadi di sini kita lihat betapa eratnya hati kudus Yesus dengan kerahiman ilahi. Ingat kerahiman ilahi, darah dan air yang memancar keluar dari hatinya. Ekaristi kudus, dan hati Bunda Maria yang tak bernoda. Jadi di sini kita lihat ya bagaimana hubungan dari hati kudus Yesus kepada kerahiman ilahi. Di kayu salib, Yesus mati, perwira itu menusuknya dengan tombak, lambung Yesus, dan ke jantungnya, maka kita lihat, kita tahu, darah dan air mengalir keluar dari luka tersebut. Dalam gambar kerahiman ilahi yang diwahyukan kepada Santa Faustina, sinar merah dan putih mengalir dari lambung Yesus yang keluar dari hatinya. Dalam catatan dari Santa Faustina, Yesus menjelaskan arti dari gambar yang diwahyukan kepada Santa Faustina. Kedua sinar ini melambangkan darah dan air. Sinar pucat melambangkan air yang membuat jiwa-jiwa menjadi benar. Itu biasa dilalui oleh sakramen pembaptisan ya. Sakramen rekonsiliasi. Sinar merah melambangkan darah yang adalah kehidupan jiwa-jiwa. Kedua sinar ini keluar dari kedalaman kelembutanku, kata Yesus. Belas kasih ketika hatiku yang menderita dibuka dengan tombak di kayu salib. Betapa indahnya darah dan air yang memancar keluar, yang telah tertulis di dalam Alkitab sebelum terjadi penyaliban Yesus. Jadi devosi kerahiman ilahi berfokus pada belas kasih Yesus yang tidak terbatas dan murah hati
saat ia rela menyerahkan hatinya, dirinya, untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Dan dari kutipan di atas kita bisa melihat bahwa kerahiman ilahi ini berhubungan erat dengan hati kudusnya. Karena dari kasihnya yang besar, rahmat belas kasihnya yang tak terbatas, tercurah seperti halnya karena penusukan hatinya di kayu salib. Darahnya mengalir dan air tercurah. Selain luka fisik, devosi hati kudus Yesus juga tentang luka cinta yang diderita Kristus dengan menyerahkan diri sepenuhnya dan sering ditolak atau diabaikan oleh manusia yang tidak tahu berterima kasih. Jadi devosi hati kudus Yesus juga berhubungan erat dengan sakramen Maha Kudus. Dalam pewahyuan hati kudus pada Santa Gertrude dan Santa Margaret Maria dari Aloke, Yesus menunjukkan bahwa hati kudus lebih dari sekedar simbol yang digunakan untuk mewakili cintanya. Hati kudusnya juga merupakan hati dagingnya yang sebenarnya. Objek devosi hati kudus Yesus dengan demikian menjadi terhubung dengan devosi kehadiran nyata Yesus dalam sakramen Maha Kudus, yaitu jiwa dan keilahiannya, dan tubuh dan darahnya. Hati kudus Yesus yang nyata dan fisik dihadirkan kepada kita dalam Ekaristi. Ingatkan doa yang diajarkan Yesus kepada Santa Faustina. Gimana bahasa Indonesianya? Lupa saya, gimana ya? Darah dan air, tubuh, dan yang kupersembahkan kepadamu. Itu dalam doa di Koronka. Lupa saya dalam bahasa Indonesia, sorry ya. Baca. Bu Regina, ingat nggak Bu Regina? Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Ya, terima kasih Bu. Jadi di situ kata-katanya telah memperlihatkan itu adalah persembahan dalam Ekaristi. Jadi kita semua yang selalu berdoa bersama pada jam 3, anytime, setiap waktu, kita mempersembahkan tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putranya yang terkasih. Itu kita berada di dalam semacam satu misa kudus, di mana setiap perayaan Ekaristi dipersembahkan tubuh dan darah Yesus. Begitu indahnya doa tersebut. Kita mengambil bagian di dalam tersebut. Jadi banyak mujizat Ekaristi membuktikan fakta ini. Pada beberapa kesempatan, hosti yang dikonsekrasikan yang telah menjadi subjek mujizat Ekaristi, yaitu muncul sebagai darah dan jaringan manusia dengan mata telanjang. Telah dianalisis secara ilmiah. Kita dapat membaca cerita dari banyak mujizat Ekaristi di sini. Jadi salah satunya keajaiban seperti yang tadi setelah saya sebutkan di Lanciano, daging adalah jaringan jantung dengan golongan darah AB. Ketika kita memuja kehadiran nyata Yesus selama adorasi Ekaristi dan menerima komuni kudus dalam misa, kita sedang memuja dan memakan daging dan darah, jiwa dan keilahian sejati dari hati kudus Yesus yang dikorbankan dalam cinta untuk keselamatan kita. Ini sangat dalam sekali. Ya,
kita masih ada waktu. Saya selesaikan sedikit lagi mengenai hubungan hati Maria yang tak bernoda. Hati kudus Yesus yang terikat pada hati Maria yang tak bernoda. Bukan suatu kebetulan bahwa hari raya hati Maria tidak bernoda adalah hari setelah hari raya hati kudus Yesus. Karena Maria adalah kodrat ibu Yesus, Yesus menerima kodrat manusiawinya darinya. Artinya Yesus menerima daging dan darahnya, termasuk organ hatinya, dari Maria. Yang lebih dalam lagi adalah hubungan Maria dengan hati Yesus selama sengsara. Ketika Maria mempersembahkan Yesus di bait suci, setelah kelahirannya, Simeon mengungkapkan kepadanya bahwa karena penderitaan Yesus, sebuah pedang juga akan menembus jiwamu sendiri. Dalam Lukas bab 2 ayat 35. Penderitaannya akan berhubungan erat dengan penderitaan Yesus di kayu salib. Karena alasan inilah gambar medali ajaib ya yang diberikan kepada Santa Catherine Labore yang ada tulisan M di kaki salib dan terjalin dengannya, di bawahnya terdapat gambar hati kudus dan hati tak bernoda bersebelahan. Dari saat kabar sukacita melalui sengsara dan ke dalam kekekalan, Maria adalah makhluk khusus yang berhubungan erat dengan Yesus dengan peran unik untuk bekerja sama dalam penyelamatan umat manusia. Jadi, seperti kita telah ketahui, Bunda Maria banyak membawa peranan penting dengan Yesus. Jadi, di sini devosi kepada hati kudus Yesus mencakup doa, komuni kudus, yang sering kunjungan ke sakramen Maha Kudus di tabernakel atau monstrang, dan devosi kepada hati Bunda dan Santa Perawan Maria yang tak bernoda. Jadi hati kudus Yesus biasanya selain menjadi hari perayaan hati kudus, tapi Yesus juga meminta supaya devosi Jumat pertama itu juga dijalankan dengan baik. Itu ada 9 kali berturut-turut dalam menjalankan Jumat pertama untuk reparasi dunia. Yesus meminta Santa Maria Margaret dari Aloki untuk hari raya khusus untuk menghormati hati kudusnya. Dia secara khusus meminta hari raya ini jatuh pada hari Jumat setelah Oktav Corpus Christi. Jadi Corpus Christi hari Kamis, jatuhnya minggu depan 24 Juni, 9 hari. Oktav ya, yang merupakan hari raya yang didedikasikan untuk tubuh dan darah Kristus dalam sakramen Maha Kudus. Inilah kata-katanya Yesus. Aku menuntut agar Jumat pertama setelah Oktav Corpus Christi dipisahkan untuk pesta khusus untuk menghormati hatiku, bahwa pada hari ini dibuat reparasi untuk itu dengan kehikmatan khusus agar umat beriman menerima komuni kudus sebagai sili atas penghinaan yang telah diterimanya di atas altar, dan aku berjanji bahwa hatiku akan meluas untuk mencurahkan dengan berlimpah harta cinta ilahi kepada mereka yang memberikan kehormatan ini kepadanya. Jadi, Pesta Hati Kudus yang pertama berlangsung 1670 di Prancis, dan atas permintaan para uskup Prancis, Hari Raya Hati Kudus diperluas ke seluruh gereja pada tahun 1856 oleh Paus Pius ke-9. Jadi inilah yang kita kaitkan semuanya ke ini. Semuanya saya kira selesai deh untuk malam ini.
Sebenarnya masih ada lagi beberapa bagian, saya kira udah cukup dah untuk malam ini. Kita kembalikan kepada Dr. Sonia. Terima kasih. Terima